Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat ragam sunnah nabawi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama dalam program Ragam Sunnah Nabawi. Kita akan bersama-sama belajar dan mengenal tentang sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kami persilahkan kepada para sahabat yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait tentang sunnah-sunnah Nabi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Abid Rifki. Bagaimanakah sunnah kepada sesama? Mohon jawabannya Ustadz, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan tentang bagaimana kesunahan kepada sesama. Baik, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap orang yang ada di sekitar kita, mereka semuanya mempunyai hak kepada kita. Orang tua punya hak kepada kita, seorang anak punya hak kepada kita, kawan punya hak kepada kita, guru punya hak kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak-haknya seorang kawan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara 7 golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala adalah 2 orang laki-laki yang keduanya saling mencintai karena Allah Ta'ala. Keduanya berkumpul karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah. Luar biasa bagaimana keutamaan persahabatan kalau dijalin semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para salaf, para ulama terdahulu, mereka mengatakan, laula munajatullah fil ashar wa mujalasatul akhyar lama ahbabtul baqa'a fi hadhihi dar au kama qala. Andaikan bukan karena munajat kepada Allah di waktu sahar, waktu menjelang subuh tiba, andaikan bukan karena berkumpul bersama orang-orang baik, maka niscaya aku pun tidak akan suka untuk berlama-lama tinggal di dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa menjalin persahabatan kepada kawan kita, harus kita jaga haknya mereka. Para ulama telah banyak menjelaskan tentang hak-haknya suhbah. Sebagaimana Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membuat bab khusus yang disebut dengan adabus suhbah, adab-adab berkawan. Al-Imam seorang tokoh sufi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, juga beliau mempunyai kitab khusus menjelaskan tentang makna suhbah ini. Di antara haknya kawan kepada kawannya adalah seorang kawan harus bisa untuk pura-pura buta. Maksudnya pura-pura buta ini pura-pura buta dari kekurangan kawan kita. Janganlah mudah kita melihat kejelekan kawan kita. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita punya kawan ternyata punya kekurangan adalah hal wajar. Mereka punya kesalahan adalah hal wajar. Maka bagaimana kita berusaha untuk selalu melihat sisi baik dari kawan kita, bukan kita melihat sisi buruknya. Seseorang yang pandai melihat sisi baik kawannya, semakin hari akan semakin besar rasa cinta dia kepada kawannya. Sebaliknya, kalau yang dilihat hanyalah kejelekan dan kejelekan, maka semakin hari semakin terkikis dan hilang rasa cinta kepada kawannya. Jadi yang pertama haknya suhbah adalah haknya berkawan. Pandai-pandailah kita untuk berpura-pura buta dari aib kawan kita. Artinya jangan mudah untuk melihat kekurangannya. Kemudian yang kedua, di antara haknya suhbah, kesunahan ketika berkawan adalah
biasakan agar kita senantiasa berhusnuzon atau berbaik sangka kepada mereka. Masih ada kaitan dengan poin yang pertama tadi, bahwasanya kita berpura-pura buta atau tidak melihat aib kekurangan kita. Jadi orang yang bisa melihat sisi baik kawan, yang dia berusaha untuk menutupi kekurangan kawannya, maka dia adalah orang yang pandai berhusnuzon. Sampai-sampai para ulama menjelaskan, kalau kita melihat atau mendengar sebuah kabar yang tidak baik dari kawan kita, berupayalah agar kita bisa mentakwilnya. Kita katakan, mungkin itu tidak benar kabarnya, mungkin bukan dia, itu mungkin orang lain. Andaikan kita melihat secara langsung, kita pun harus punya takwilan lagi. Mungkin dia tidak mengetahuinya, mungkin dia sedang khilaf, mungkin dia terpaksa, dan seterusnya. Terus berupaya kita untuk mentakwil dan mentakwil. Kalaupun ternyata nanti mentok, sudah berusaha mentakwil, ternyata masih banyak bisikan-bisikan jelek kepada kawan kita tadi, maka kata ulama, maka kembalikanlah kepada dirimu sendiri. Kenapa kamu sibuk mengurusi kekurangan dia? Jadi berusahalah husnuzon, tutup aib saudara kita, jangan kita malah mudah untuk berburuk sangka kepadanya. Kemudian di antara hak suhbah, hak berkawan yang lainnya adalah kita berupaya untuk tidak suka membicarakan kejelekannya, menutup aibnya dia, dan jangan kita berupaya untuk mencari-cari, memata-matai aib saudara kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda, man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'allahu auratahu. Barang siapa yang suka mencari-cari, mengorek-ngorek kekurangan aib dari saudara muslimnya, maka Allah pun akan membuka, akan mencari-cari kekurangan dia. Wa man tatabballahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitihi aw kama qala. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kekurangan dan aibnya, niscaya akan Allah bongkar aibnya dia walaupun di tengah-tengah rumahnya. Artinya dia pun akan dipermalukan walaupun di tengah keluarganya sendiri. Para sahabat Ragam Sunnah Nabawi, pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan Allah, berikutnya di antara huququs suhbah, haknya berkawan adalah agar kita senantiasa tidak memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Artinya kalau ada kawan kita berbuat salah, kita tegur. Kita tegur dengan kelembutan, ingatkan dia sebagai bentuk cinta kita, jangan malah kita merendahkan apalagi menghinakannya. Ingat Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'mala dzalika dzanba aw kama qala. Barang siapa yang mencaci, menghina saudaranya karena sebuah perbuatan salah, kelak dia tidak akan mati sampai dia melakukan kesalahan yang serupa. Maka hati-hati, jangan sampai kita mudah mencaci maki, lisan kita kotor kepada saudara kita. Itu semua kembali kepada hati. Kalau hatinya sudah hati yang bersih, mudah berbaik sangka, tidak mudah melihat aib atau kekurangan kawan kita, maka lisan pun insya Allah akan dijaga. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah SAW beliau bersabda, man nazara ila akhihi nazrata wuddin ghafarallahu lahu dzambahu aw kama qala. Barang siapa yang melihat kepada saudaranya dengan pandangan cinta, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa bagaimana keutamaan kita bisa menjalankan hak-hak suhbah, hak-hak berkawan kepada kawan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Slamet Supriyadi. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah kesunahan kita di dalam masjid? Pertanyaan itu aja Pak Ustadz, mohon dijawab. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada yang bertanya
tentang bagaimana kesunahan ketika berada di dalam masjid. Baik, masjid merupakan tempat yang mulia dan dimuliakan. Sering kita sebut masjid sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Akan tapi ingat, di sini maksudnya Baitullah bukan berarti Allah tinggal di dalam masjid, tidak. Idhofah rumah kepada Allah adalah idhofah litasyrif, yakni sandaran kepada hal yang mulia. Allah Maha Mulia, maka sesuatu ketika disandarkan kepada zatnya akan menjadi hal yang sangat mulia juga. Maka bukan berarti Allah dalam masjid. Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh ruang dan waktu, karena Allah yang menciptakan itu semuanya. Maka karena masjid adalah tempat yang mulia dan dimuliakan, maka sudah seharusnya dan sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid. Adab-adab yang harus kita perhatikan ketika ingin masuk ke dalam masjid sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kita ingin masuk ke dalam masjid harus dalam keadaan jasmani kita bersih, suci, baik dari hadas ataupun dari najis. Seseorang yang ketika masuk masjid dalam keadaan dirinya najis, maka hukumnya haram. Tidak boleh seseorang membawa najis ke dalam masjid. Ataupun mungkin bukan hal yang najis, misalnya kotoran, lumpur atau tanah, jika sengaja dan bisa membuat masjid kotor, maka hukumnya dia berdosa. Masuk masjid upayakan juga dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Seseorang yang mempunyai hadas kecil hukumnya diperbolehkan untuk duduk dalam masjid, tapi sebaiknya harus dalam keadaan dia punya wudhu. Adapun seseorang yang mempunyai hadas besar, baik itu adalah wanita atau laki-laki yang sedang junub atau perempuan yang masih dalam keadaan haid atau nifas, ketika mereka berada di dalam masjid, lubthu fil masjid, hukumnya adalah haram. Jadi yang pertama adalah ketika masuk masjid upayakan dalam keadaan suci dari najis dan juga dari hadas. Kemudian ada berikutnya adalah ketika masuk masjid dahulukan dengan kaki kanan sambil membaca doa yang telah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka katakanlah, ucapkanlah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ketika ingin beranjak keluar, dahulukan kaki kiri sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku mengharap, aku memohon kepadamu dari karuniamu. Para sahabat ragam sunnah nabawi, pemirsa Al-Bahjah TV yang dimuliakan Allah, ada berikutnya ketika masuk masjid adalah melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita duduk, upayakan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang bisa tandariju ma'a ghairiha, yang bisa ikut serta kepada sholat yang lain. Artinya misalnya sahabat ketika ingin masuk masjid lalu ingin melaksanakan sholat duha, langsung sholat duha boleh, dapat 2 pahala, dapat pahala sholat duha dan juga dapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau ketika masuk masjid imam sudah melaksanakan sholat fardu, maka langsung ikut bersama imam, langsung dapat 2 keutamaan, melaksanakan jamaah sholat fardu bersama imam dan juga ikut mendapatkan sholat tahiyatul masjid dan tanpa perlu diniatkan. Tanpa perlu niat, jadi niatnya cuma satu, niat sholat bersama imam, sholat fardunya saja, subuh, zuhur atau yang lainnya, atau melaksanakan sholat duhanya. Kemudian ada berikutnya adalah ketika di dalam masjid upayakan kita bisa berniat i'tikaf. Jadi niat i'tikaf, ketika seseorang niat i'tikaf, dia duduk di dalam masjid walaupun dia tidak melakukan ibadah, dianggap mendapatkan kebaikan atau pahala. Alangkah lebih besar lagi pahalanya kalau i'tikafnya adalah i'tikaf yang fardu, i'tikaf yang wajib. Bagaimana i'tikaf yang fardu? Jadi dinadarkan. Jadi ketika masuk dalam masjid, setelah melaksanakan salat tahiyatul masjid, lalu duduk, lalu nadar i'tikaf. Dengan kalimatnya adalah nadartul i'tikaf ma dumtu fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Aku bernadar untuk i'tikaf selama aku berada di masjid karena Allah Ta'ala.
Kemudian dia niat nawaitul i'tikafal mandur, saya niat i'tikaf yang tadi telah dinadarkan. Maka kalau i'tikafnya adalah i'tikaf yang wajib, tentunya pahala wajib di atas pahala yang sunnah. Kemudian ada berikutnya adalah ketika berada di dalam masjid, jangan membicarakan urusan dunia. Urusan dunia bawa keluar, jangan dibicarakan di dalam masjid. Kita pengen bicara masalah politik, kita ingin bicara masalah bisnis, jangan dibawa ke dalam masjid. Masjid tempat untuk mudzakarah, berdiskusi masalah agama, mengaji Quran, ataupun berzikir. Urusan dunia jangan dibawa ke masjid. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya berbicara hal dunia di masjid bisa memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, ibarat api yang memakan kayu bakar sedikit demi sedikit tanpa terasa. Kemudian ada berikutnya ketika di dalam masjid juga adalah kita harus bisa menjaga kebersihan. Artinya jangan membuang kotoran di dalam masjid. Kalaupun kita melihat masjid sedang kotor atau ada sampah, segera kita buang lalu kita bersihkan. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang tugasnya, kerjaannya adalah membersihkan masjid Nabi. Suatu ketika orang tersebut meninggal dunia dan Nabi nggak diberikan kabar, keburu sudah dikebumikan. Kemudian ketika Nabi bertanya, mana si fulanah yang biasa kelihatan di masjid membersihkan sampah di sini, kotoran di masjid, maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal. Maka Nabi yang mendengar kabar, belum diberikan kabar, Nabi marah. Nabi mengatakan, afala adantumuni, tidakkah kalian memberikan kabar kepadaku? Tunjukkan aku kuburnya, aku ingin sholat di sana. Maka Nabi diantarkan ke kubur orang tersebut dan Nabi sholat di atas kuburnya. Artinya begitu mulia, sangat mulia sekali orang yang bisa menjaga kebersihan masjid. Itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika berada di dalam masjid. Itu semua dengan tujuan untuk memuliakan, menjaga kehormatan dan juga kemuliaan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa Al-Bahjah TV, sahabat ragam sunnah nabawi, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari banyak hal tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi diantaranya sudah kita jelaskan bagaimana kesunahan kepada sesama. Di antaranya adalah berupayalah kita untuk selalu bisa tidak melihat sisi kurang mereka. Berupayalah kita untuk senantiasa berbaik sangka, berhusnuzon kepada mereka, dan menutup aibnya. Tidak gampang untuk menceritakan aib kekurangan saudara kita kepada orang lain. Dan juga tidak merendahkannya. Kalaupun dia berbuat salah, jangan dimaki-maki, jangan direndahkan, tapi tegur dia dengan kelembutan, doakan dia semoga bisa insaf dan bisa berubah. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang sunnah-sunnah ketika berada di dalam masjid. Masjid adalah tempat mulia yang dimuliakan, maka sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga kemuliaan masjid. Di antaranya adalah jaga kebersihan, kesucian diri kita sebelum masuk masjid. Hilangkan dulu kotoran-kotoran sehingga masuk masjid dalam keadaan sudah bersih dari najis ataupun dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Dahulukan kaki kanan sambil membaca doa yang tadi sudah diajarkan, keluar dengan kaki kiri juga dengan doa yang sudah diajarkan. Doa ketika masuk adalah Allah maftahli abwaba rahmatik, ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika dalam masjid jangan lupa niat i'tikaf. Niat i'tikaf setelah melaksanakan salat tahiyatul masjid dan jaga sopan santun, ketenangan ketika di dalam masjid. Jangan buat gaduh, jangan membicarakan hal-hal yang tidak penting, apalagi hal dunia, apalagi hal yang di situ ada dusta, membicarakan kejelekan orang lain, atau kalimat-kalimat yang sekiranya bisa mengundang murkanya Allah Ta'ala.
Kemudian jaga kebersihan masjid. Kalaupun kita melihat kotoran, segera kita bersihkan. Nggak usah nunggu marbot masjid. Siapapun yang berada di dalam masjid, maka hendaklah dia membersihkan. Karena menjaga kehormatan masjid adalah tugas kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa selalu mengamalkan segala sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita ketahui. Dengan harapan mudah-mudahan kita kelak akan dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan bersama beliau dalam barisannya beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami ajak selalu kepada sahabat Ragam Sunnah, pemirsa Al-Bahjah TV, terus ikuti program Ragam Sunnah Nabawi. Kita akan bersama-sama terus mempelajari, mengenal bagaimana bimbingan pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita, dengan harapan segala perilaku, gerak-gerik yang kita lakukan setiap harinya ada kemiripan, meniru baginda Nabi Muhammad SAW. Kembali kami ajak kepada semuanya dan kami persilakan untuk selalu menanyakan, bisa bertanya, silahkan bertanya kepada kami tentang kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.